Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eniatus Solihah dengan NIM K43181034 akan memaparkan mengenai embrio pada spesies Arabidopsis sp. Sebelumnya, saya akan menyebutkan sumber literatur utama yang saya gunakan pada presentasi ini, yaitu yang pertama ada Bosca, Stephen, dan Thomas dengan judul artikel Embryonic Development in Arabidopsis thaliana from the Zygote Division to the Shoot Meristem. Yang kedua ada Hoff, Quanju, dan Dolph dengan judul artikel Building a Plain Fat Specification in Early Arabidopsis Embryo. Dan yang ketiga ada Paulo Farah, Teach, dan Dolph dengan judul artikel Tissue and Organ Initiation in the Plain Embryo, a First Time for Everything. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum mengarah ke embrio, di sini saya akan menampilkan morfologi biji dari salah satu anggota genus Arabidopsis, yaitu Arabidopsis columbia. Nah, gambar yang ini itu merupakan biji Arabidopsis yang sudah kering. Kemudian, gambar yang B ini itu merupakan biji Arabidopsis yang masih muda, dan yang C ini merupakan biji yang sudah dewasa. Nah, di dalam biji ini terdapat embrio yang merupakan tahap awal pertumbuhan tanaman. Embrio ini mengalami proses embryogenesis, yaitu suatu proses di mana embrio yang merupakan eukaryotik diploid multiseluler yang belum sempurna mengalami perkembangan dari sel telur yang telah dibuahi atau zigot. Perkembangan embrio pada Arabidopsis sp memiliki beberapa tahapan, yaitu pada gambar yang pertama ini merupakan zigot hasil dari fertilisasi yang mengalami elongasi atau pemanjangan. Pada tahap ini, elongasi zigot masih berbentuk asimetris dan belum dapat dibedakan mana bagian basal dan mana bagian apikal. Nah, kemudian pada pembelahan sel pertama ini, barulah terlihat mana yang bagian apikal dan mana yang bagian basal. Bagian apikal itu yang atas ini, yang berbentuk bulat, dan bagian basal ini itu yang bagian bawah yang memanjang. Nah, selanjutnya, bagian apikal akan terus mengalami pembelahan, sehingga akan berada pada tahap 2 sel dan dilanjutkan tahap 4 sel. Sel basal juga mengalami pembelahan secara melintang mengikuti pembelahan sel apikalnya. Di sini bisa dilihat yang ini merupakan tahap 2 sel dan yang ini merupakan tahap 4 sel. Tahapan selanjutnya adalah tahap oktan. Nah, pada tahap ini, sel apikal akan terus mengalami pembelahan secara cepat. Awalnya, terjadi 2 putaran pembelahan sel secara memanjang menghasilkan 4 sel dengan ukuran yang sama. Hal ini diikuti dengan pembelahan secara melintang yang memisahkan 2 tingkatan. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa sel apikalnya itu nanti akan terbentuk 8 sel. Tahap berikutnya adalah tahap dermatogen. Pada tahap ini, semua sel pada kedua tingkatan mengalami pembelahan secara tangensial dan menghasilkan 8 sel dalam dan 8 sel luar. Di sini bisa dilihat bagian di tengah yang berwarna itu tuh merupakan sel dalam, dan bagian yang berwarna hijau tua dan hijau muda itu tuh merupakan sel luar. Nah, pembelahan ini memisahkan protoderm yang merupakan jaringan asal epidermis dengan jaringan dalam yang merupakan jaringan asal dari jaringan dasar dan jaringan vaskuler. Berikutnya adalah tahap globular. Pada tahap ini, sel sebelah luar membelah secara antiklinal untuk memperpanjang lapisan luar, sedangkan sel bagian dalam mengalami pembelahan secara longitudinal. Selanjutnya, di sini ada gambar, ini tuh merupakan tahap transisi atau disebut juga tahap segitiga. Kemudian, pada gambar ini adalah tahap jantung. Pada tahap ini terjadi pembelahan sel secara cepat pada kedua sisi embrio dan menghasilkan pertumbuhan yang menimbulkan kotiledon dan memberikan bentuk embrio simetri bilateral.
Kemudian bisa dilihat pada gambar yang ini itu merupakan tahap torpedo. Pada tahap ini, terjadi pemanjangan di kedua sisi embrio yang lebih cepat dibandingkan bagian tengah. Pemanjangan ini akan terus berlanjut hingga mencapai tahap kotyledon. Nah, gambar ini merupakan tahap kotyledon. Embrio akan terus tumbuh memanjang dan akan melengkung di dalam ovulum. Pada tahap ini, suspensor sudah mengecil. Kemudian tahap terakhir adalah tahap dewasa atau pematangan embrio. Menjelang akhir embriogenesis, embrio dan biji kehilangan air dan menjadi metabolik diam saat memasuki masa dormansi. Nah, kemudian dilanjutkan untuk struktur embrio. Untuk struktur embrio sendiri dapat dilihat pada gambar ini. Pada embrio yang sudah dewasa, di sini terlihat ada parenkim, kemudian di sini ada jaringan vaskuler, di sini ada hipokotil, kemudian ada shoot meristem, dan di sini ada dua kotyledon yang menjadi ciri khas Arabidopsis karena Arabidopsis ini itu merupakan tanaman dikotil. Jadi tanaman-tanaman dikotil itu akan memiliki embrio dengan dua kotyledon. Kemudian di sini itu ada akar dan root meristem. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan saat perkuliahan di WhatsApp Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.